Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan topik kita terkait dengan akuntansi untuk persediaan ya, untuk akun persediaan. Nah, jadi di sini kita akan membahas terkait dengan khususnya akun persediaan, yang dimana akun persediaan ini merupakan akun yang penting ya bagi perusahaan, terutama perusahaan dagang dan manufaktur. Nah, langsung saja. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengikhtisarkan dan memberikan contoh-contoh prosedur pengendalian internal atas persediaan barang dagangan atau persediaan bahan, kemudian menjelaskan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan jika terjadi kesalahan pencatatan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan 3 asumsi arus biaya persediaan dan bagaimana asumsi tersebut mempengaruhi laba rugi dan neraca. Kemudian menghitung biaya persediaan menurut sistem persediaan perpetual, di mana itu ada 3 yang bisa digunakan: metode FIFO, first in first out, kemudian LIFO, last in first out, dan biaya rata-rata atau average. Kemudian yang kelima, menghitung biaya persediaan menurut sistem persediaan periodik tadi. Kemudian yang keenam, membandingkan dan membedakan penggunaan 3 metode tersebut. Ketujuh, menghitung nilai persediaan tepat selain harga pokok dengan menggunakan konsep mana yang lebih rendah antara harga pokok dengan harga pasar dan nilai realisasi bersihnya. Yang kedelapan, membuat penyajian persediaan barang dagangan di neraca. Yang kesembilan, mengestimasikan biaya persediaan dengan menggunakan metode retail dan metode laba kotor. Dan yang terakhir, menghitung dan menginterpretasikan rasio perputaran persediaan dan jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Saja yang pertama terkait dengan persediaan. Mengapa pengendalian persediaan itu sangat penting? Yang pertama yang perlu dipahami, persediaan itu adalah aset yang paling signifikan dan yang bagi banyak perusahaan ya, bagi setiap jenis perusahaan, di mana itu merupakan salah satu aset yang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Terutama kalau untuk perusahaan dagang itu yang paling besar ya. Bisa jadi itu dalam hal ini setara dengan kas ya, atau sedikit menyamai dengan kasnya. Persediaan merupakan hal yang sangat penting bagi aktivitas perusahaan dagang terutama dan juga manufaktur. Kalau di manufaktur itu lebih ke persediaan bahan baku ya. Kalau di perusahaan dagang itu pada produk barang dagang ya. Kalau manufaktur ada 3 nanti kita akan pelajari untuk manufaktur di pengantar akuntansi 2 ya. Kemudian kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menimbulkan kesalahan penting dalam suatu laporan keuangan. Nah, jadi dalam hal ini pencatatan biaya persediaan itu tidak boleh salah ya, mencatat berapa sisa persediaan yang ada di gudang untuk mengetahui berapa yang terjual, berapa yang dibeli, berapa yang terjual, berapa HPP-nya, dan berapa keuntungan yang didapatkan dari penjualan barang dagangan tersebut. Kemudian persediaan itu harus dilindungi dari risiko eksternal, contohnya seperti kebakaran dan pencurian, ataupun penggelapan internal atau risiko internal oleh karyawan, misalnya dicuri oleh karyawan ataupun digelapkan oleh karyawan ya, seperti itu. Nah, di sini yang perlu dipahami terkait dengan pencatatan dalam persediaan adalah kesesuaian antara laporan penerimaan, pesanan pembelian yang dilakukan, dan faktur yang diberikan. Nah, jadi setiap kita membeli barang itu pasti diberikan faktur ya oleh si penjual. Nah, kita harus sesuaikan itu dengan laporan penerimaan. Nah, jadi di sini jurnalnya kita membuat itu berdasarkan kesesuaian dari 3 dokumen ini. Nah, yaitu dari yang pertama laporan ini ya, laporan penerimaan ya, kemudian pesanan pembelian dan faktur yang diberikan oleh si penjual. Baru kita bisa mencatatnya ke jurnal umum. Nah, dampak dari kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa dampak jikalau kita salah dalam menghitung persediaan di gudang. Nah, maka dari itu kan kalau di metode periodik itu karena dia memang sejatinya dalam jurnal itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat itu, maka dia setiap akhir periode yang ditentukan itu dia melakukan stock option namanya.
Jadi dia hitung ulang persediaan di gudang dan dicocokkan dengan pencatatan yang dia miliki. Nah, kalau di perpetual itu memang agak riskan, namun dalam hal ini jumlah persediaan yang dicatat itu seharusnya sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, namun demikian bisa saja terjadi beberapa kesalahan-kesalahan yang dimana kesalahan ini berakibat fatal terhadap laporan keuangan, di mana laporan keuangan bisa saja tidak relevan atau tidak realistis ya, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya saja nih ya, ini kan di sini di bagian persediaan bahan dagang itu merupakan aset, kemudian HPP hubungannya itu dengan HPP pada saat terjadi penjualan itu kan hubungannya HPP, berapa HPP-nya, berapa persen yang berkurang, selisihnya itu adalah laba. Nah, jadi di sini asumsikan aja ini kan neracanya nih, di neraca kan ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, jadi asumsikan aset total pembelian asetnya itu 200, kemudian normalnya itu dia harusnya mencatat itu 100 misalnya ya. Jadi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas kan. Nah, dari dalam hal ini kalau pencatatan persediaan, nah ini ya, jika persediaan barang dagangan disajikan terlalu tinggi, nah contohnya 200 ya, misalnya pembelian 200, normalnya dia harusnya 120 nih. Kalau 120 berarti kan dia penjualan 80 ya kan, 80. Sebentar. Nah, ini 200 ini adalah total pembelian. Kemudian dia catat persediaannya 120, berarti kan dari 200 dikurangi 120 80 ya kan, 80 yang dijual. Paham gak ya? Jadi 200 itu total persediaannya selama 1 tahun. Nah, dicatat di neraca sisanya itu 120 realnya ya, yang benar itu 120. Artinya apa? Artinya kan 80 atau selisihnya dari 200 dikurangi 120 itu adalah barang yang terjual, barang dagang yang terjual. Nah, jadi kan harga pokok penjualan ya, harga pokok penjualan ini itu sama dengan barang yang terjual, yaitu 80. Nah, dari 80 tersebut asumsikan itu penjualannya harganya 100 ya, sehingga dia ada keuntungan berapa? Keuntungannya 20 ya kan. Penjualannya harga 100, harga pokok penjualannya 80, berarti kan 100 dikurangi 80, labanya 20. Nah, ini 20 masuk ke sini ya kan, ke 60 menambah ekuitas pemilik jadinya harusnya jadi 80 ya kan, kewajibannya 40 berarti 120. Nah, itu sama dengan ini, asetnya 120, jadi balance ya kan. Nah, jadi ini pencatatan yang benar ya. Jadi persediaan barang dagangnya harusnya 120, HPP-nya 80, pendapatannya 100, kemudian labanya 20, sehingga balance. Di sisi kanan kewajiban plus modal ekuitas itu 120, di sisi kiri asetnya 110. Ini simpel, pemikiran simpel aja ya, contoh simpelnya. Nah, bagaimana jika terjadi kesalahan pencatatan persediaan? Ya kan? Ya nih. Nah, gimana kalau tadi harusnya kan dicatatnya 120 sisanya, tapi dia mencatatnya kelebihan nih 150, atau terlalu tinggi nih ya, pencatatan badannya terlalu tinggi dari yang seharusnya. Harusnya 120 sisanya, atau barang dagangannya sisa 120, dia catat 150. Nah, akhirnya di sini kan kalau dia 150, 200 dikurangi 150, HPP-nya 50 dong. Nah, HPP-nya 50, penjualannya 100, HPP 50, penjualan 100, berarti dia untungnya 50 kan, laba bersihnya ya, laba bersihnya 50, kemudian kewajibannya 40 tambah ini, jadi tetap 150 balance ya. Tapi kalau balance dampaknya apa? Nah, karena kita salah mencatat di sini persediaannya harusnya realnya itu 120, tapi kita catat 150, akhirnya HPP-nya tidak sesuai, artinya dia lebih rendah kan, lebih rendah HPP-nya dari harusnya realnya 80 jadi 50 ya kan. Agak ribetnya nih, dari awalnya harusnya 80 dicatatnya yang sebenarnya, tapi dia catat 50 karena ini persediaan barang dagangnya dia catatnya terlalu tinggi di sini, dia harusnya 120 kan.
Nah, sehingga karena ini HPP 50, jadi keuntungan laba bersihnya jadi 50. Harusnya dia laba bersihnya cuma 20, tapi dicatat 50. Karena kesalahan mencatat di persediaan barang dagang, yaitu berdampak menjadi harga pokok penjualannya terlalu rendah daripada yang seharusnya. Laba kotornya lebih tinggi atau terlalu tinggi, harusnya 20 ya kan. Harusnya dia catat 20, dicatatnya 50, terlalu tinggi. Nah, kemudian saldo ekuitasnya juga terlalu tinggi. Di sini harusnya cuma 80, karena labanya dicatat 50 jadi 110. Sehingga walaupun dia balance neracanya, tapi itu tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ya, itu yang pertama, jikalau kita mencatat persediaannya terlalu tinggi atau ya lebih tinggi daripada yang seharusnya persediaan yang real. Nah, gimana kalau terlalu rendah? Ya sebaliknya, yang kalau harga pokok penjualannya tadi kalau terlalu rendah nih ya, jadi ini misalnya harusnya dia catatnya 120 kan, tapi ternyata dia catatnya 100 sisa persediaan berdagang, berarti selisihnya 200 ya. 200 dikurangin 100 itu kan 100 ya, jadi HPP nya 100, pendapatnya 100, jadi dia nggak ada untungnya, nggak untung nggak rugi, berarti ekuitasnya tetap sama 60 dan 40. Balance kan, sama-sama balance nih 100, di sini juga 100. Tapi ini tidak menggambarkan keadaan laba, ekuitas, kewajiban dan aset yang sebenarnya. Ya, kenapa? Karena tadi kita salah menentukan persediaan ini. Harusnya dicatat 120, sisanya dicatatnya 100, lebih kecil daripada yang seharusnya. Sehingga itu akan mempengaruhi HPP-nya salah, terlalu rendah ya kan, HPP-nya terlalu tinggi. Harusnya dicatatnya 80 yang benar, ini jadi 100, kemudian pendapatannya karena 100, labanya jadi 0 kan, 100 dikurangi 100 ya kan. Sehingga labanya jadi 0, itu labanya semakin kecil, kemudian ekuitasnya juga kecil. Harusnya 80 ya kan, tapi dia di sini cuma 60, seperti itu. Nah, jadi intinya apa? Intinya pencatatan persediaan barang dagang itu sangat penting ya, agar untuk dilakukan pengendalian, agar apa? Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaporan keuangan, seperti itu. Karena dampaknya itu beruntun ya, nggak cuma dari asetnya aja, jadi secara total mungkin sama antara kewajiban ekuitas ditambah sama dengan aset balance, namun itu tidak merupakan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Sehingga nanti kalau kena audit ya kan, itu bisa terjadi opininya tidak baik, seperti itu. Nah, jadi itu ya dampak persediaan. Nah, yang berikutnya dalam perpetual itu ada 3 metode yang seperti yang sudah disampaikan ya di awal, bahwa itu ada FIFO, first in first out. Jadi barang yang dibeli pertama langsung dijual. Ya, jadi barang yang paling awal dibeli, paling baru, yang paling fresh, itu yang akan dijual duluan. Ini ya, asumsi arus biayanya. Nah, kalau LIFO sebaliknya. Nah, jadi barang yang terakhir, persediaan yang paling terakhir dibeli, ya itu yang dijual duluan. Last in first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Kalau tadi first in first out, masuk pertama, keluar pertama. Nah, yang ketiga metodenya yaitu rata-rata average. Jadi dirata-ratakan barang yang masuk pertama ataupun yang masuk terakhir itu diambil, dibagi 2, itu yang akan dijual, seperti itu nilai barangnya. Nah, ini adalah asumsi arus biayanya, jadi rata dia, dari atas, dari samping, dari bawah, seperti itu. Nah, ini contoh kasus terkait dengan perpetual FIFO. Oh, ini kebalik nih kayaknya, harusnya ini duluan ya, baru ini. Nah, ini contoh kasus datanya terkait dengan ini untuk biaya persediaan. Nah, ini jadi di sini ada barang namanya kodenya 127B. Kita coba menggunakan metode FIFO dulu untuk mencatatnya.
Perusahaan memulai tahun tersebut dengan persediaan barang dagangan dengan kode 127B sebanyak 10 unit dengan total biaya Rp200. Jadi 10 unit persediaan awal ini, saldo persediaan awal dicatat di sini ya, tanggalnya lupa. Kemudian total biaya kan 200, itu total biaya 200, sehingga 200 dibagi 10, biaya per unitnya adalah $20. Nah, ini saldo awalnya. Kemudian tanggal 4 Januari ada penjualan 7 unit dengan harga jual $30. Nah, kita catat karena dia persediaannya cuma ada satu ya, yaitu 10 barang dengan harga 20, maka itu yang kita jual. 7 unit dengan harga 20, harga pokok penjualannya ya kan. Totalnya 140, sisanya berapa? Sisanya 10 kurang 7, 3. Kemudian biayanya berapa? Harga barang per unitnya 20. Kemudian total biayanya 20 dikalikan 3 sama dengan 60. Seperti itu. Ya, total penjualan 7 unit menyisakan saldo 3 unit. Nah, ini karena memang harga jualnya baru satu ya, satu jenis barang. Kemudian tanggal 10 ada pembelian 8 unit dengan harga 21. Nah, ini harganya ternyata lebih tinggi ya, naik harganya. Tapi tetap kita beli karena itu banyak permintaan ya terkait dengan barang tersebut. Jadi kita beli 8 unit, harganya per unit $21. Sehingga itu kita catat di sini. Pembelian tanggalnya tanggal 10 ya kan. Jumlah 8 unit, harganya 21, totalnya 21 dikali 8, 168. Nah, ini jangan kita gabung ya. Nah, jadi 3 unit dengan harga 20 itu adalah persediaan pertama yang kita beli kan. Jadi kita taruh di atas. Di bawahnya kita masukkan yang baru dibeli. Nah, 8 dengan harga 21, totalnya $168. Sampai sini paham ya. Jadi jangan, kalau misalnya harga per unitnya beda, jangan digabung. Kecuali harga per unitnya sama. Nah, kalau beda harus dipisahkan. Sesuai dengan ini bukan sesuai dengan mana yang paling murah duluan ya, enggak. Ini disesuaikan dengan mana yang paling pertama dibeli, seperti itu. Nah, jadi pemisahan seperti itu. Kemudian tanggal 22 ada penjualan lagi 4 unit, harga jualnya 31. Nah, ini baru kita kelihatan ya Vivo-nya di mana. Nah, kita penjualan 4 unit dengan harga $31. Nah, di sini kita memiliki ada 2 persediaan, jenis persediaan ada 3 unit dengan harga 20 dan 8 unit dengan harga 21. Karena ini metodenya Vivo, first in first out, maka kita harus jual dulu, habisin dulu yang awal ya, yang paling atas. Karena yang dibeli adalah 4 unit, maka kita habisin dulu yang 3 unit dengan harga 20 ini ya, 3 unit dengan 20 HPP-nya yang kita keluarkan ya, 60 totalnya. Kemudian kurang satu kan ya. Jadi satunya kita ambil yang harga 21, taruh di sini, 1 unit dengan harga 21, totalnya 21. Sisanya berapa? Sisanya kan tadi yang 3 habis kan, jadi tidak ada kita tulis di sini. Kemudian yang harga 21 awalnya 8 kita jual 1 berarti 17, sehingga total biayanya jadi 147 saldo akhirnya per tanggal 22. Nah, berikutnya 28 ada penjualan 2 unit dengan harga $32. Nah, ini sama kayak tadi, kita keluarkan yang ada persediaannya, dimana persediaan kita tinggal satu jenis harga, yaitu yang harga $21, 7 unit ya. Sehingga kita keluarin 2 ya kan, dengan harga 21, 42 totalnya, total harga pokok penjualannya. Saldonya sisa 5, saldo akhirnya persediaannya harga 21, totalnya 105. Yang berikutnya pembelian 10 unit dengan harga 22. Nah, ini harganya beda lagi, 22. Sehingga kita masukkan kayak tadi juga. Nah, kita urutkan
Ya, yang sisa 5 itu tarif paling atas ya kan, karena ini yang belum habis ya kan, yang harga 21, kemudian ditambah 10 unit dengan harga 22. Nah, sehingga pada akhir bulan, itu sudah akhir bulan, kita totalin tuh ya, pembelian itu ada 18, total biayanya berapa. Untuk biaya print nggak usah ya, yang total biayanya aja, ini total yang di atasnya itu ya, ini 10 di total dengan yang pembelian tanggal 4 ya, tanggal 10. Kemudian harga pokok penjualannya berapa yang dijual, berapa total biayanya, kemudian saldo persediaannya sisanya 15 ya kan, 5 tambah 10 ya kan 15, harga yang nggak usah dicatat ya. Total biayanya 325. Nah, nanti di awal bulan Februari, ini kan bulan Januari ya, bulan Februari nanti mencatatnya itu saldo awalnya adalah 5 dengan harga 21, totalnya 105, 10 dengan harga 22, totalnya 220 ya, bukan yang ini yang dicatat. Ini cuman untuk menutup persediaan ya, catatan persediaan ya, kartu persediaan di bulan yang bersangkutan. Nah, jadi kalau saldo awalnya nanti di bulan Februari tanggal 1 ini ya, 5 dengan harga 21 dan 10 dengan harga 22. Ya, ini 5 dengan harga 21, 10 dengan harga 22 di 1 Februari. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau metode FIFO kita harus habiskan dulu yang persediaan yang paling baru yang kita beli, yang paling pertama kita beli. Bukan yang paling baru, yang paling pertama dibeli. Kemudian LIFO, last in first out. Nah, di sini sama kayak tadi ya, perusahaan memulai dengan 10 unit, harganya 200 totalnya, sehingga biaya per unitnya $20. Kemudian tanggal 4 Januari perusahaan menjual 7 unit. Nah, sehingga karena cuma satu jenis persediaan ya kan, kita langsung keluarkan saja 7 unit dengan harga 20, totalnya HPP-nya 140. Kemudian tanggal 10 beli lagi 8, sehingga kita nah ini kita pisahkan ya, terbentuk lapisan baru. Tanggal jumlah 8 kita beli harga 21, sehingga kita yang harga 20 taruh di atas dan yang harga 21 ditaruh di bawahnya. Kemudian tanggal 22 ya, menjual 10 ya, harga jualnya 31. Nah, dari 44 unit dijual, seluruhnya berasal dari pembelian akhir. Ya, kita kebalikan dari tadi. Kalau tadi kan kita jual yang pertama dulu nih, baru yang berikutnya. Nah, kalau LIFO kebalikannya, kita jual yang paling bawah dulu. Ya, yang paling bawah dulu, ini 8 ya kan. Karena yang dijual tuh cuma 4, jadi masih bisa dihandle sama yang persediaan dengan harga 21. Jadi kita keluarkan itu sebagai HPP-nya. Ya. Itu terus ya nih. 21 4 unit yang dijual, HPP-nya 21, totalnya HPP 84. Sehingga sisanya 3 unit dengan harga 20 dan 4 unit ya. Ini 8 dikurangi 4 ya kan. 4 unit dengan harga 21. Seperti itu. Berikutnya ada penjualan lagi 2 unit, jadi kita habiskan yang 21, masih ada sisa ya. 3 unit dengan harga 20, 2 unit dengan harga 21. Tanggal 30 ada pembelian 10 unit, sehingga persediaannya ada 3 jenis, yaitu 3 unit dengan harga 20, 2 unit dengan harga 21, dan 10 unit dengan harga 22. Baru kita total di akhir. Nah, di akhirnya sama ya, akhirnya harus sama antara LIFO dan FIFO, pasti sama ya, bukan harus sama, pasti sama ya, pasti sama. 18 tadi kan bener ya, 18 388. Nah, 266, kita cek lagi. Ya. Yang ini yang sama ya, 15 dengan harga 325. Ya, ini harus sama. Kalau yang ini bisa saja berbeda karena kan dia metodenya beda ya. Yang ini juga harusnya sama, 388. Ini sama ini harusnya sama, 15 dengan 325 ya. Diingatin 18 dengan 388. Kita coba cek.
Jadi ini yang sama. Nah, ini yang beda memang. Ini yang sama ya, total akhir persediaannya. Jadi 15 unit tetap sisanya 15 unit. Nah, ini saldo persediaannya itu bisa beda karena memang metode yang berbeda. Ya, jadi yang sama itu ini pembelian harus pasti sama, total pembelian dan total biaya. Kemudian ini unitnya yang sama, saldo akhir unitnya antara LIFO dan FIFO pasti sama. Yang berikutnya, periodik FIFO dalam menghitung akhirnya, penjualan akhirnya, persediaan akhirnya. Ya, jadi di sini ada persediaan awal 200 unit. Bentar. Periodik FIFO. Oh, ini periodik, sorry. Ya, kalau periodik dia pencatatannya seperti ini ya, per tanggal. Jadi dia catat secara periodik, misalnya di sini pencatatan ada Januari persediaan awal dicatatnya ya, pada saat dia mencatat persediaan awal dicatat di jurnal 200 unit dengan harga $9. Kemudian tanggal 10 Maret ada pembelian baru dicatat ya kan, ada barang masuk dicatatnya tanggal 10 Maret. Kemudian September ada pembelian lagi, November ada pembelian lagi. Ya, unit yang tersedia untuk dijual sama setahun itu 1000 ya kan, 200 tambah 300 tambah 400 tambah 100. Setelah itu ya ditotalin jumlah biayanya, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Kalau untuk yang 1 Januari persediaan awalnya 1.800, harga total biayanya. Kemudian 10 Maret itu 3.000 total biayanya. 21 September 400 dan November $1.200 total biayanya. Jadi selama setahun total biayanya dari 1000 unit yang tersedia untuk dijual itu adalah $10.400. Ini metode periodik ya. Kemudian perhitungan fisik itu dilakukan pada 31 Desember akhir tahun ya kan, untuk mengungkapkan bahwa 700 dari 1000 unit telah terjual. Jadi dari 1000 unit yang tadi persediaan yang tersedia untuk dijual itu 700 sudah laku ya, setelah dicatat fisiknya ya, melakukan stock of name, sisanya itu cuma 300, artinya 700 sudah terjual ya kan, karena dia perhitungan awalnya 1000 yang dibeli. Kemudian dengan menggunakan FIFO, unit-unit yang dibeli pertama secara teoritis merupakan unit-unit yang pertama kali dijual, dihitung dimulai dari tanggal 1 Januari atau awal tahun. Nah, jadi di sini kita asumsikan dari, kan lakunya 700 ya, karena kita menggunakan metode FIFO, kita habisin yang pertama ini dijual 200 ya kan, jadi 0, ini dijual 300 jadi 0, tanggal 10 Maret ini 200 kita jual, jadi sisanya 2200 di 21 September. Yang 18 November tidak diotak-atik karena belum laku terjual. Jadi sisanya 300 kan, 200 unit dengan harga $11, kemudian 100 unit dengan harga $12. Sehingga persediaan akhirnya adalah 3.400. Nah, total biayanya 3.400, unit yang tersisa 300 unit. Nah, itu menggunakan periodik ya, periodik FIFO. Nah, barang yang tersedia untuk dijual tadi kan $10.400 dikurangi persediaan akhirnya 3.400, sehingga harga pokok penjualannya adalah $7.000. Gitu cara mencarinya ya, dalam metode periodik FIFO. Jadi diambil selisih antara barang dagang yang tersedia dijual ya, biaya atau harga barang dagang yang tersedia dijual dikurangi persediaan akhir, harga persediaan akhirnya menjadi harga pokok penjualan. Nah, ini catatin setiap tahun ya, baru ketahuan di akhir tahun berapa sih harga pokok penjualannya, sehingga bisa dihitung berapa laba kita. Nah, rangkuman untuk periodik FIFO begini cara merangkumnya. Nah, kita catat dulu pembeliannya berapa, ada 1000 unit ya kan, barang yang tersedia dijual berapa, totalnya $10.400, kemudian harga pokok penjualannya berapa, $7.000, dengan 700 unit yang dijual ya kan, $7.000, ini tadi 7.000 ya kan. Nah, 300 unit yang terjual, 200 dengan harga 9, 300 dengan harga 10, dan 200 dengan harga 11, totalnya 7.000.
persediaan sisanya berapa, persediaan akhirnya 200 unit dengan harga 11 dan 100 unit dengan harga $12, sehingga totalnya 3.400, sisanya 300 unit. Nah, ini cara mencari atau cara menghitung menggunakan metode periodik ya, dengan pendekatan FIFO, first in first out, dalam persediaan. Oke, sampai sini jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke periodik LIFO. Kebalikannya, ini sebenarnya gampang aja sih. Nah, jadi dengan menggunakan LIFO ya, last in first out, batch ya, atau pembelian terakhir yang dia dibeli dianggap sebagai batch pertama yang dijual. Nah, jadi kebalikannya nih. Nah, kita jual dari yang paling akhir ya. Tadi kan dia terjual 700 unit ya. 700 unit yang kita jual. Nah, ini asumsinya sama tahun itu 700 sama kayak tadi. Sehingga kita kurangin yang 18 November habis 0. Kemudian 21 September 0. Yang 10 Maret sisa 100, kita jual 200 ya kan. Ya, dan 1 Januari tetap masih ada sisanya yang harga $9. Nah, sehingga di sini perbedaannya sama kayak tadi ya, bedanya adalah di persediaan akhirnya, nominalnya 2.400. Tapi kalau kuantitasnya itu sama ya, 300 sisanya 200 ditambah 100 di sini. Seperti itu. Tapi nilai persediaan akhirnya itu yang berbeda antara FIFO dengan LIFO. Ya, kemudian sama kayak tadi kita hitung berapa sih HPP-nya. HPP-nya 10.400, barang yang tersedia dijual tadi ya, dikurangi persediaan akhirnya 2.800, sehingga harga pokok penjualannya 7.600. Lebih besar ya daripada yang FIFO tadi, 7.000 FIFO, kalau LIFO 7.600. Nah, ini rangkumannya. Sehingga ketahuan di sini dari 1.000 unit yang dibeli selama 1 tahun terjual 700 unit, HPP-nya 7.600, dan sisanya itu 300 unit dengan HPP 2.800. Ya deh, dengan nilai 2.800, bukan HPP ya. HPP itu untuk barang yang terjual saja. Nah, harga 300 unit dengan harga persediaannya atau nilai persediaan akhirnya 2.800. Ya, paham ya? Jadi ini perbedaan antara LIFO dan FIFO. Jadi tinggal perusahaan memilih yang mana, LIFO atau FIFO. Yang berikutnya rata-rata untuk periodik ya. Untuk metode periodik rata-rata ya didasarkan pada biaya rata-rata dari unit-unit yang identik. Ya, kita asumsikan sama kayak tadi ya, 700 unit yang terjual. Nah, jadi untuk menghitung periodik biaya rata-rata itu kita hitung dulu berapa rata-ratanya, biaya rata-ratanya. Jadi rumusnya, harga barang tersedia yang dijual dibagi dengan jumlah unit tersedia yang terjual merupakan biaya rata-rata per unit. Jadi kita ini nggak ada yang harganya 9, 10, 11, 11 dan 11. Nah, itu jadi nggak ada, 12 hasilnya. Itu nggak ada perbedaan. Jadi kita rata-ratakan semua. Cara rumusnya ini tadi, harganya, total harga barang yang tersedia yang dijual dibagi dengan jumlah unit tersedia yang untuk dijual. Jadi dapatnya 10,4 per unit. Nah, langsung dikalikan aja tuh. Ya, barang tersedia yang terjual tadi 10.400, ya kan. Persediaan akhirnya setelah dihitung di stack opening sisanya 300 kan. Jadi langsung aja dikalikan 300 dikalikan 10,40. Jadi HPP persediaan akhirnya 3.120. Sehingga harga pokok penjualannya 7.240. Nah, ini beda ya daripada FIFO dan LIFO tadi. Nah, ini caranya. Jadi nilai 10,40 ini kita ambil dari rata-rata dulu tadi pakai rumus. Nah, untuk memverifikasi jumlah ini, kalikan 700 unit yang dijual dengan 10,4 juga. Ya, 700 yang. Nah, itu hasilnya itu harus sama, yaitu 7.280. Pasti sama. Totalnya 3120 ya kan, ini ke 300 kalikan ini 3120 ditambah 700 kali ini, totalnya itu 3120 sama ditambah dengan ini kita harus sama 7280 seperti itu.
Nah, itu cara mengeceknya apakah sudah benar hitungannya atau tidak untuk metode rata-rata ya, periodik rata-rata. Nah, untuk penilaian persediaan persediaan pada mana persediaan yang lebih rendah antara harga pokok atau harga pasar. Nah, ini cara mencarinya. Kita coba buat dulu daftar barangnya, ya, data barang yang ingin dibandingkan. Nah, kemudian jumlah persediaan masing-masing barang tersebut. Jadi misalnya kita ada 4 jenis barang, ya kan, jumlah persediaannya ada 400, 120, 600, dan 280. Harga pokok per unitnya berapa, kita jabarkan dulu. Harga pasarnya berapa, 90. Jadi harga pasar ini bisa kita lihat dari entah itu dari website dinas terkait, misalnya dinas perdagangan, atau kita bisa survei atau observasi ke pasar langsung. Berapa sih harga jual di pasar untuk barang ini seperti itu. Nah, jadi kita temukan ternyata di sini harga pasarnya itu lebih rendah daripada harga pokok per unitnya, kan. Sehingga total biayanya untuk per unitnya ini, total biayanya untuk barang A 4.100, barang B 2.700, barang C 4.800, dan barang D 3.920. Sementara total harga pasarnya ini 9,50 dikalikan 400, ini dikali ini, hasilnya 3.800, 2.892, 4.650, dan per 1.30. LCM-nya atau selisihnya, ya, LCM itu perbandingan, ya, mana yang paling rendah. Nah, untuk barang A yang lebih rendah ternyata harga pasar, ya kan, 3.800, yang hijau ini harga pasar, ya kan, yang lebih rendah harga pasar. Barang B ternyata yang lebih rendah itu harga normalnya, harga pokoknya, berarti udah benar kita belinya. Kemudian yang C yang murah adalah harga pasar daripada harga dari yang barang yang kita beli. Kemudian yang D lebih rendah, barang yang kita beli daripada harga pasar lebih tinggi. Jadi udah benar. Jadi yang benar itu ini sama ini. Yang sementara yang barang A dan C itu kita salah prediksi. Sehingga dalam hal ini lebih rendah. Kenapa? Karena lebih rendah harga pasar daripada total biaya dari harga pokok persediaan yang sudah kita beli. Nah, penurunan pasar berdasarkan masing-masing barang. Itu kita ambil dari ini, ya, totalnya ini, ya, 15.520 dikurangi dengan dikurangi yang ini, selisihnya. Nah, penurunannya sekitar 450, positif, nilainya positif $450. Ya, jadi di sini untuk menilai, ya, terkait dengan perbandingan, ya, mana harga terkait dengan perbandingan antara harga pokok barang yang dibeli, yang kita beli, persediaan barang yang kita beli dengan harga pasarnya di pasaran, sehingga kita bisa menganalisis, oh ternyata untuk barang B dan C, gimana tuh analisisnya. Kalau kita lihat sudah ada di sini, ada yang bisa jawab, ya. Kalau lihat dari sini, analisisnya apa nih, keputusan manajernya apa nih, kalau melihat data ini apa yang bisa diambil, keputusan manajer apa yang bisa diambil terkait dengan data ini, ya kan, ya, terkait dengan pembelian di tahun berikutnya, apa yang harus kita putuskan misalnya sebagai manajer. Nah, tolong jawab di komentar, ya, yang mau menjawab. Yang berikutnya penyajian barang dagang, ya, persediaan barang dagang di neraca. Nah, penyajian tentu saja itu di bagian kolom aset. Kolom aset kategori aset lancar, ya kan, di aset lancar ada kas, ada piutang, dan persediaan. Dimana di sini kita catat dia menggunakan apa, FIFO, misalnya FIFO di sini berapa persediaan barang dagang sisanya nih, ya, sisanya loh, ya, bukan yang terjual tapi yang sisanya. Kemudian mengestimasikan biaya persediaan. Bagaimana sih kita mengestimasi biaya persediaan selama 1 tahun ke depan? Nah, untuk menggunakan metode detail, yang pertama metode detail yang bisa dipakai, yang pertama yang perlu kalian pahami, ya, metode retail itu didasarkan pada hubungan antara harga barang yang tersedia yang dijual dengan harga retailnya atau harga grosir, ya, retail. Nah, harga retail dari semua barang dagang harus diakumulasikan dan dijumlahkan.
Kemudian persediaan dalam metode retail dihitung dengan cara mengurangkan penjualan bersih pada harga retail dari harga retail barang tersedia untuk dijual. Nah, rasio dihitung dengan cara membagi harga pokok dengan harga retailnya. Kemudian persediaan pada harga retail ya dikalikan rasio biaya itu sama dengan estimasi biaya persediaan. Contohnya nih. Nah, langkahnya tentukan rasio harga pokok terhadap harga retailnya dulu. Yang pertama misalnya persediaannya 1 Januari 19.400 ya. Harga pokoknya, harga retailnya, harga pasarnya itu 36.000. Ya, pembelian selama bulan Januari netnya itu 42.600 harga pokoknya, harga retailnya ya, harga penjualannya itu 64.000 harga pasarnya. Kemudian barang tersebut yang dijual totalnya ini tambah ya. Ini tambah ini 62.000 ya kan. Kemudian ini tambah ini $100.000. Nah, rasionya kita bagikan aja 62.000 dibagi $1.000 yaitu 62%. Nah, kita tahu ternyata rasio harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dengan harga retail adalah 62%. Setelah itu bagaimana? Yang kedua, tentukan nilai persediaan akhir dengan harga retail. Nah, ini persediaan awalnya kan tadi 1 Januari. Kemudian penjualannya per Januari tadi $70.000. Sehingga persediaan akhirnya di 1 Januari dengan harga retail ya kan, harga penjualan ya, harga pasarnya yaitu $30.000. Nah, kita tahu rasionya sudah dan nilai dari persediaan akhir dari harga retail. Nah, ketiga, baru kita bisa menghitung estimasi persediaan pada harga pokoknya. Nah, jadi harga pokoknya tadi ini sama ya, 62.000 dan 100, kemudian dikurangi ini, kemudian persediaan akhirnya 30.000, baru 30.000. Jadi untuk harga pokoknya berapa? Harga pokoknya kan harga retail 30.000. Nah, kita pengen tahu dari 30.000 berapa sih harga pokoknya. Nah, harga pokoknya adalah 62% tadi ya kan, rasionya dikalikan 30.000 ini. Nah, itu adalah 18.600. Nah, itu jadi adalah persediaan akhir dengan harga retail dan harga pokok 18.000 dan 30.000. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat perbandingan ya, harga pokoknya sekian dan harga retail sekian, keuntungannya berapa, seperti itu. Nah, inilah pendekatan metode retail. Nah, berikutnya pendekatan atau menggunakan metode laba kotor untuk mengestimasi biaya persediaan. Persentase laba kotor itu diestimasikan berdasarkan pengalaman sebelumnya, disesuaikan dengan perubahan yang telah diketahui. Nah, kemudian estimasi laba kotor itu dihitung dengan cara mengkalikan estimasi persentase laba kotor dengan penjualan dengan cara mengkalikan estimasi persentase laba kotor dengan penjualan bersih aktual. Yang berikutnya estimasi harga pokok penjualan ya, menggunakan metode ini itu dihitung dengan cara mengurangkan laba kotor dari penjualan aktualnya. Yang terakhir, estimasi harga pokok penjualan dikurangkan dari nilai aktual tersedia yang dijual untuk menentukan estimasi nilai persediaan. Contohnya langsung saja. Nah, di sini kita nilai tadi persediaannya misalnya 57.000, pembelian selama setahun selama bulan Januari 180.000, sehingga barang yang tersedia untuk dijual 237 kan, 57 tambah 180. Penjualannya selama Januari misalnya 250.000. Estimasinya, nah ini estimasi laba kotornya 30% misalnya. Nah, jadi estimasi ini itu ini ya berdasarkan dari periode sebelumnya, dari tahun sebelumnya atau dari bulan sebelumnya lah. Ya, jadi estimasi 30% ini adalah estimasi laba kotor dari tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Nah, jadi kita ternyata di periode lalu itu 30% laba kotornya dari penjualan. Nah, sehingga di sini kita kurangi dengan estimasi laba kotor untuk bisa menghitung berapa sih proyeksi persediaan di tahun ini, seperti itu. 250.000 ya kan, penjualannya selama bulan Januari dikalikan 30% jadi 75.000. Jadi 250 dikurangi 75, 175. Ini dikurangi ini, dikurangi harga pokok, jadi estimasi persediaan akhir di 1 Januari itu 62.000. Nah, jadi ada beda sedikit ya.
62.000. Nah, metode laba kotor itu berguna untuk mengestimasi persediaan untuk laporan keuangan bulanan atau kuartal, per kuartal atau per 4 bulan dalam sistem persediaan periodik. Nah, ini lebih cocok untuk yang periodik ya. Atau sistem periodik dia menggunakan metode laba kotor. Yang berikutnya perputaran persediaan. Nah, ini memang sama kayak yang minggu lalu ya. Rasio-rasio ya, untuk mengikut kinerja perusahaan itu akan lebih lanjut kalian pelajari di akuntansi manajemen dan manajemen keuangan. Nah, di sini saya bahas singkat saja. Jadi perputaran itu kegunaannya untuk mengukur hubungan antara volume barang yang dijual, ya kan, perputaran barang yang dijual dan dengan ya nilai persediaan yang disimpan selama periode tersebut. Jadi di sini ini ya harga pokoknya ya, ini rata-ratanya sekian, perputaran persediaannya 14,3. kalau Zale dia 1,4. Nah, yang paling baik adalah yang perputarannya paling tinggi ya. Semakin tinggi perputaran semakin baik nih ya, rasionya itu semakin baik, kinerjanya semakin baik kalau semakin tinggi perputarannya. Jadi artinya semakin banyak barang yang dijual ya kan. Nah, kemudian ini untuk jumlah hari penjualannya, perputaran per harinya, rata-rata penjualannya itu terjadi setiap 25 hari ya. Setiap 25 hari dia ada penjualan. Nah, sementara kalau si Zale ini dia setiap 283 hari baru ada penjualan. Jadi perputaran sangat rendah ya, sangat kecil seperti itu. Itu ya tidak baik ya. Kalau perputarannya cepat itu yang baik. Kenapa? Karena cash flow-nya itu terjaga ya. Jadi cash flow-nya aman. Nah, jadi ada barang masuk, barang keluar, barang masuk, barang keluar seperti itu. Ada kas masuk, kas keluar, kas masuk, kas keluar. Jadi seimbang paling tidak. Oke, sampai di sini dulu. Ini kegunaannya untuk menilai efisiensi dalam manajemen persediaannya. Jadi ini memang ini ya sangat perlu untuk manajemen persediaan seperti itu, untuk mengukur rasio ini. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa absen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.